Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, aku mau cerita tentang kehidupan perempuan Jawa, terutama yang beragama Hindu-Buddha pada abad ke-16. Sebelum kalian menonton videoku, jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, bagaimana sistem pernikahan dan kematiannya waktu Hindu-Buddha? Ini ditulis di dalam catatannya Mahuan. Mahuan itu adalah seorang penjelajah atau seorang duta dari Cina yang menulis beberapa catatan harian waktu berkunjung ke Jawa terutama ya. Pada saat itu Mahuan berkunjung ke Jawa melihat perempuan-perempuan Jawa itu kalau menikah itu tidak pakai alas kaki. Ini perempuan yang bukan bangsawan ya yang ditulis berarti. Terus kemudian rambutnya tergerai. Kemudian diadakan pesta juga, pesta yang beberapa hari itu mereka menari, menyanyi, memukul gong, kemudian meniup seruling dari kerang, terus menghias rambutnya dengan berbagai bunga seperti itu. Itu juga diceritakan di dalam bukunya Tommy Pires bagaimana bangsawan wanita itu akan melakukan penghormatan terakhir kalau wanita Hindu itu suaminya meninggal, mereka harus melakukan ikut terjun ke dalam pembakaran mayat suaminya. Nah, ini ditulis di dalam Suma Oriental ya. Kalau teman-teman ingin baca ada. Jadi Tommy Pires itu seorang penjelajah atau sekarang itu bisa disebut traveler, melakukan penjelajahan dan sampai ke Jawa, menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan bangsawan itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya setelah suaminya meninggal itu dengan terjun bersama mayat suaminya. Jadi kalau umumnya suaminya dikremasi, itu perempuannya juga terjun juga. Nah, kalau perempuannya nggak mau ikut suaminya menjadi dikremasi atau terjun, itu si perempuan itu mending jadi pertapa, gitu. Jadi waktu Tommy Pires datang ke Nusantara abad ke-16, dia melihat banyak sekali pertapa perempuan yang nggak mau ikut ke dalam kematian suaminya. Kemudian juga ada banyak pertapa perempuan yang masih perawan. Mereka nggak minum anggur dan nggak makan nasi. Pokoknya intinya pantangannya daging dan sebagainya. Terus mereka mengandalkan sedekah ya, kalau sekarang mengandalkan sedekah dari orang-orang yang baik hati untuk kehidupan makan mereka. Jadi Tommy Pires itu menulis bahwa ada 100.000 perempuan bahkan lebih itu yang melakukan pertapaan di gua-gua, di gunung-gunung. Nah, itu kebanyakan di Jawa. Tapi perlu digarisbawahi dari mana Tommy Pires mengatakan ada 100.000 itu kan masih dipertanyakan lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana kehidupan kerajaan dan kehidupan permaisuri dan selirnya? Jadi waktu Hindu-Buddha itu, waktu sekarang juga banyak ya orang Islam isinya banyak. Jadi raja itu punya permaisuri dan selir. Permaisuri itu adalah istri pertama atau istri dari keturunan bangsawan, kemudian juga ada selir. Nah, permaisuri dan selir itu kalau umpamanya rajanya pergi ke suatu tempat gitu, atau istilahnya mengunjungi suatu tempat, yang raja itu membawa sekitar 2.000 sampai 3.000 prajurit. Ini menurut catatan Tommy Pires ya dalam Suma Oriental. Kemudian prajurit-prajurit mereka itu diletakkan di depan dan selirnya dan permaisuri itu diletakkan di kereta kuda. Nah, mereka yang ada juga beberapa umpamanya mereka pergi itu permaisurinya itu juga naik gajah juga ada.
dan mereka membawa serta anjing pemburu, dan beberapa prajurit itu membawa trisula, tahu nggak trisula, kayak senjata trisula itu, untuk mengamankan, kayak pas pampres kalau sekarang prajurit mengamankannya dengan membawa trisula itu. Jadi terus ada lagi cerita dari Ma Huan yang ikut dalam ekspedisi Cheng Ho, itu mengatakan bahwa orang-orang pedalaman, laki-laki dan perempuan itu yang biasa ya, maksudnya rakyat jelata itu penampilannya kotor, bertelanjang kaki, terus jorok gitu. Terus lebih mending itu orang-orang pesisir. Berarti kan kalau orang-orang pesisir itu sudah memeluk Islam. Tetapi orang-orang pedalaman itu lebih masih memeluk Hindu-Buddha. Jadi walaupun Islam itu masih abad ke-15, tapi abad ke-15 di pedalaman itu juga masih banyak orang menyembah agama Hindu-Buddha. Dan ini kata Ma Huan ya, bukan kata saya, bahwa masyarakat pedalaman yang masih menganut agama Hindu itu kotor dan jorok.